Jamaah pengajian Kitab Riyadhus Shalihin yang berbahagia, dan semoga senantiasa dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara naungan Allah terhadap hambanya di dunia adalah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk terima kebaikan dan untuk terima nasihat-nasihat kebaikan. Dan insya Allah inilah keadaan yang sedang kita hadapi, untuk kita dengar nasihat-nasihat melalui hadis baginda Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum saya teruskan kitab Riyadhus Shalihin, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah atas doa semasa saya pergi umrah dan juga kepulangannya dan beberapa program dan kegiatannya. Dan setelah saya balik hari Ahad itu hari dengan jamaah Thariqah untuk majlis pengajuan, dan hari Isnin saya harus ke hospital, Selasa, dan sekarang ini hari Rabu. Alhamdulillah, bermodalkan husnuzon dengan Allah, berawal dengan selalu berbaik sangka dengan Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan dalam perjalanan yang kita atau saya lalui, hinggalah pagi ini Allah Ta'ala pertemukan kembali untuk menyambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin di muka surat 183, pasal yang baru, yaitu pasal At-Ta'awun bil birri wat taqwa, tolong menolong dalam ketaatan dan ketakwaan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, setiap pasal mengemukakan ayat Al-Quran yang terlebih dahulu. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu atas berbuat baik dan takwa. Muslimin dan muslimah, sedia kita ketahui bahwa berdirinya satu amal yang dapat dilakukan oleh seseorang adalah terlibatnya banyak orang untuk berdirinya satu amal. Saya ulang, berdirinya atau berlakunya satu amal adalah keterlibatan banyak orang untuk berlakunya satu amal. Contoh sekarang, ya, dapat untuk baca Yasin. Ini adalah dari tolong menolongnya orang-orang yang berada di sekeliling kita ataupun orang-orang yang ada hubungannya dengan kita. Bagaimana tidak, kita perlu tempat untuk baca Yasin, kita perlu meja, kita perlu lampu, kita perlu baju, kita perlu macam-macam untuk mewujudkan satu amal, yaitu pengajian Riyadhus Shalihin. Berarti ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yang kita paham dan kita nampak. Secara tidak langsung kadang kita terlupa, kita tak teringat. Oleh itu muncullah satu keberkahan dalam kebersamaan. Contohnya dalam jumlah yang mengikuti pengajian ini kebanyakannya ibu-ibu ataupun puan-puan. Suami mungkin dengan pekerjaan dan urusannya, tapi insya Allah suami akan mendapatkan keberkahan dari istrinya yang mengaji, suami akan mendapatkan keberkahan dari istrinya yang baca Quran, suami akan mendapatkan keberkahan dari istrinya yang berzikir ataupun yang berwirid, karena istri dapat melakukan kebaikan secara tidak langsung adalah keterlibatan suami terhadap istri tersebut. Baik itu fasilitas tempat yang disiapkan, ataupun lampu yang dibayarkan, ataupun bil listrik, bil api, bil air yang dibayarkan, atau yang lainnya. Oleh itu, insya Allah, bicara tentang tolong-menolong pada kebaikan, kita tidak melupakan kebaikan orang lain, dan kita tetap berusaha untuk membantu orang melakukan kebaikan. Dengan harapan, yang namanya manusia ada kepentingan dan harapan, dengan harapan Allah pun akan datangkan bantuannya kepada kita saat kita melakukan kebaikan, sebagaimana kita pun berusaha untuk membantu orang lain dalam melakukan kebaikan.
Ayat berikutnya yang dikemukakan di dalam tajuk ini adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pesan berpesan dengan kebaikan atau kebenaran, dan nasihat menasihatkan tentang kesabaran. Muslimin muslimah rahimakumullah, kunci 4 dalam 3 ayat di surah Al-Asr insya Allah mengurangi kerugian sebagai manusia ataupun mencapai keberuntungan sebagai manusia hidup di dunia dengan 4. 1, iman. Apa itu iman? Ya, ringkasnya iman itu percaya. Tidak ada yang boleh dipercaya dengan benar-benar kepercayaan yang sebenarnya, melainkan hanya Allah sahaja. Ya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang janji. Hanya Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Kemudian dari makhluknya yang bisa dipercaya dan benar-benar bisa dipercaya adalah utusan Allah. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Bagi kita, siapa yang paling dekat, paling hampir adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, percaya, bermodalkan percaya, bermodalkan iman, insya Allah mengurangkan kerugian. Yang nomor 2, wa amilus sholihat. Bukti dari iman itu dikerjakan dengan anggotanya. Allah tidak memaksa, melainkan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala untuk berusaha. Saya ulang, Allah tidak memaksa, melainkan dengan pemberian Allah Ta'ala yang telah diberikan untuk berusaha. Apa saja, baik itu tenaga, pemikiran, ataupun harta benda. Supaya jamaah Riyadhus Shalihin dan semoga jamaah Riyadhus Shalihin tidak banyak lalai dan tidak banyak lupa, khususnya pada saya, bahwa harus selalu mengingatkan dirinya bahwa yang kita terima ini dari Allah. Tentang jalannya macam-macam. Ada jalan usaha, ada jalan dagang, ada jalan bertani, ada jalan bisnis, ada jalan bekerja. Itu jalannya. Tapi yang kita terima ini adalah dari Allah, ya. Dan kita nasihatkan pula dalam diri kita, yang kita terima ini pula akan pulang kepada Allah secara paksa ataupun sukarela. Secara paksa yaitu pada saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya tanpa kita menghendaki. Contoh diambil oleh Allah secara paksa melalui hilang umpama, ataupun ditipu orang, dan hal-hal yang lain. Yang paling fatal atau yang paling memilukan adalah bila kita meninggal. Itu sudah, semuanya sudah balik kepada Allah. Ya. Ada yang kembali kepada Allah dengan sukarela. Apa kembali kepada Allah dengan sukarela? Yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita amal jariahkan, yang kita hadiahkan, yang kita wakafkan. Ini semua kembali kepada Allah dengan sukarela. Nah, bezanya terletak di mana? Yang secara paksa tidak ada pahalanya, kecuali pahala sabarnya. Tapi yang sukarela itu ada pahala, selain pahala sabar adalah pahala dilipat gandakannya oleh Allah Ta'ala dari pemberian Allah yang dikembalikan di jalan Allah. Nah, ini amilus sholihat, ya, amilus sholihat. Dan itu berlaku kepada semua pemberian Allah, bukan hanya harta benda, termasuk juga kesehatan. Ya. Memang kita tidak akan dapat bertahan untuk muda selamanya, tetapi paling tidak kita boleh memanfaatkan usia untuk sentiasa beramal soleh karenanya, sesuai dengan umur kita masing-masing. Ya.
sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ini yang kedua. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, mengingatkan, menasihatkan, mewasiatkan tentang kebenaran. Muslimin dan muslimah, jalan menuju kepada kebenaran itu banyak jalan yang dilalui atau banyak jalan dan cabang yang harus dilalui. Contohnya, saya buatkan contoh dalam hubungan kemanusiaan. Di Shah Alam umpama ya, di 18, dari section 9 ataupun dari section 6 hendak ke 18, ini ada beberapa jalan ya. Boleh melalui section 2, boleh melalui section 24. Artinya menuju ke satu destinasi, ke satu tujuan, banyak jalan. Bukan hanya banyak jalan, banyak lika-likunya. Bukan hanya banyak lika-liku, banyak lorongnya. Untuk menuju kepada Allah, ini banyak cobaannya. Selain banyak jalannya, juga banyak cobaannya. Maka kadang untuk menuju kepada kebaikan dan terus berjalan menuju kepada kebaikan, perlu diingatkan ya, supaya tidak lena, supaya tidak leka, supaya tidak lupa, supaya tidak terpedaya. Itulah pentingnya watawasau bil haqqi. Yang keempat, watawasau bis sabri, menasihatkan tentang kesabaran. Ya, sabar itu menyeluruh. Ya, bukan hanya ketika sakit yang perlu sabar, sehat pun perlu sabar. Bukan ketika susah saja perlu sabar, senang pun perlu sabar. Bukan hanya ketika kurang saja sabar, lebih pun kena sabar. Ya. Hanya posisi sabarnya itu yang beza-beza. Dengan demikian, muslimin dan muslimah, sabarnya orang yang berada dengan sabarnya orang yang kurang berada, prakteknya beda, tapi tujuannya sama. Saya teringat puasanya orang miskin dengan puasanya orang kaya, itu lebih berat puasanya orang kaya. Maksudnya, kalau orang miskin itu sudah biasa perut lapar, puasa tidak terasa berat. Tapi orang kaya itu puasanya berat sebab dia jarang perutnya lapar karena selalu tercukupi dalam keperluannya. Ya. Hanya sekadar logika saja. Oleh yang demikian, kita membandingkan boleh, tapi jangan membanding-bandingkan. Artinya perbandingan untuk pelajaran. Oh, kamu senang hidupnya. Belum tentu. Ya. Saya susah. Coba dibalik, alhamdulillah saya senang. Semoga awak pun senang. Jadi kata-kata susah dikurangkan ataupun dihilangkan. Kata-kata sulit juga dikurangkan dan dihilangkan. Supaya kata-kata ini menjadi doa. Ya. Kadang-kadang kan orang itu pesimis dengan dirinya sendiri. Oh, awak senang duitnya banyak, awak senang gini. Ya. Seakan-akan dia hendak berkampanye ataupun hendak mengistiharkan, saya ini lu orang susah, kamu orang senang. Tapi yang saya susahnya itu disembunyikan. Semoga jamaah Riyadhus Shalihin tidak perlu begitu. Ya. Puan-puan, karena kita pandang secara menyeluruh, semuanya berhadapan dengan cobaan. Ya, kaya miskin berhadapan dengan cobaan. Malah kadang-kadang ya yang miskin atau yang kurang berada itu lebih dapat bertahan daripada yang berada. Ya. Bertahan apanya? Imannya. Ya. Bukan bertahan hidupnya, bertahan imannya. Imannya dapat bertahan. Nah, dari situ kawan-kawan, kita perlu orang lain. Apa orang lain? Ya nasihat itu tadi. Kadang kita itu memerlukan nasihat secara psikologis, nasihat kerohanian, di mana kita tidak perlu harta benda, tapi kita lebih memerlukan kepada nasihat dan kasih sayang. Ini biasanya seorang wanita, ya.
Dikasih uang dengan dikasih sayang. Itu kira-kira pilih mana? Istri dikasih kasih sayang dengan dikasih uang. Ya, ada yang suka dikasih duit, ya, karena memang tak pernah dikasih duit umpama. Ada yang suka dikasih dengan kasih sayangnya suami, karena memang duitnya sudah ada. Artinya, ya, sebenarnya ya kedua-duanya, ya, keperluan lahiriahnya juga diperlukan, keperluan batiniahnya juga diperlukan. Nah, dari situ kita nih tak lepas dari orang lain. Kita perlu orang lain. Perlu kita dengan orang lain itu untuk apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk menciptakan satu amal, ya, kebaikan di atas dasar ketakwaan. Setelah dua ayat itu dikemukakan di awal pasal ini, diteruskan dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Wa an Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman, namanya Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang menyediakan keperluan orang yang akan berjuang di jalan Allah, berarti ia telah berjuang. Dan siapa yang menjagakan hak milik orang yang sedang berjuang dengan baik, berarti ia telah ikut berjuang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Betapa bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga para sahabat-sahabatnya. Arti menjaga di sini arahnya adalah, bahasa Jawanya itu ngemong. Ngemong itu menjaga rasa, menjaga perasaan, supaya tetap sejuk, supaya tetap puas, ya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan keadaannya masing-masing, ya. Karena seseorang ingin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, baik itu dalam urusan-urusan akhirat, urusan fisabilillah, siapapun menginginkan. Siapa yang tidak ingin surga? Semuanya mesti menginginkan surga. Hanya saja keinginan kita ke surga itu melalui beberapa jalan. Nah, jalan-jalan ini Allah Ta'ala yang pilihkan, Allah Ta'ala yang tentukan. Sebagaimana dalam dua keadaan yang digambarkan di dalam hadis ini. Satu, orang yang menolong orang yang hendak berjuang di jalan Allah dengan menyiapkan keperluannya, itu mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang. Cara kita berpikir, bagaimana akan menolong orang yang berjuang di jalan Allah jika tidak ada yang berjuang di jalan Allah? Adanya orang yang berjuang di jalan Allah diperlukan adanya orang yang menolong di jalan Allah. Berarti terjadilah saling tolong menolong. Yang nomor dua, tergambar dalam hadis ini, yang menjaga haknya orang yang berjuang di jalan Allah, karena harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan harta benda, harus meninggalkan kampung halamannya. Kemudian ada orang yang menjaga hak-hak tersebut. Maka orang yang menjaga haknya orang yang berjuang di jalan Allah mendapat pahala seperti berjuang di jalan Allah. Muslimin dan muslimah, timbullah satu pemikiran negatif sebagai penyeimbang dari pemikiran positif. Apa pemikiran negatifnya? Kalau macam itu,
biarlah saya yang menjaga haknya orang yang berperang, biar saya nggak usah berperang. Ini negatif. Oleh itu, kita akan diposisikan, satu diposisikan oleh Allah Ta'ala, yang kedua oleh pimpinan kita. Kalau di zaman baginda, ya baginda Rasul yang akan mengakikkan, kamu yang ikut berperang, kamu yang harus berada dalam pertahanan. Sebagaimana kita tahu dan kita kenal Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang akrab dengan baginda. Bukan hanya akrab, tapi menjadi keluarga, karena anak Abu Bakar menjadi istri baginda Rasul. Ya. Tapi baginda tidak pernah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin panglima perang. Walaupun Sayyidina Abu Bakar akrab dengan baginda Rasul. Karena baginda Rasul tahu posisinya, yang terbaik untuk Sayyidina Abu Bakar apa. Beda dengan sahabat yang lain, ya, Amir bin As yang diutus oleh baginda Rasul untuk menjadi panglima perang. Berarti seseorang itu punya karakter, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sesuai di dalam posisinya masing-masing. Jadi muslimin dan muslimah, khususnya perbezaan antara lelaki dan perempuan, seorang perempuan harus terima hakikat sebagai perempuan. Ya. Terima hakikat Allah Ta'ala ciptakan sebagai perempuan, sebagai ibu suri rumah tangga. Walaupun ada dibenarkan untuk membantu suami pergi bekerja, ya, karena keperluan-keperluan yang harus ditanggung oleh keluarga. Akan tetapi posisi dan kedudukan tetap harus dipertahankan, tidak akan sama lelaki dengan perempuan, karena itu sudah menjadi kodrat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai, ya, ada pemikiran bahwasanya laki perempuan tidak disamakan, tetap berbeza, karena itu sudah jadi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Ya, mudah, ya. Maksud ucapan saya mudah ini adalah karena tidak melawan. Orang kalau tidak melawan itu akan terasa mudah di dalam menyikapi keadaan. Melawan ini hubungannya adalah dengan Allah, ya. Itu jangan sampai melawan kehendak Allah Ta'ala. Sebisa-bisanya, semampu-mampunya kita usahakan untuk terima dengan lapang dada dan redha, walaupun bertahannya harus berlinang air mata. Menahannya itu sampai berlinang air mata. Maka berlinang air mata belum tentu karena kesedihan. Ya. Ada orang berlinang air mata itu karena mempertahankan dirinya. Aku harus redha dengan Allah. Aku harus terima dengan kehendak Allah Ta'ala. Walaupun nafsunya belum terima. Tapi antara keinginan dan antara nafsu dan hatinya untuk disamakan ini sulit, maka pecahlah air mata. Artinya berlinanglah air mata, bukan karena kesedihannya, tetapi adalah karena keinginannya untuk redha, untuk terima, untuk lapang dada, ya, untuk puas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat maha baik kepada hambanya, ya. Kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala tidak mampu kita untuk menghitungnya. Sampailah dalam hadis yang kita pelajari, maha baiknya Allah Ta'ala memberikan pahala fisabilillah bagi orang yang menolong fisabilillah. Tergambar perang di medan pertempuran, tetapi bukan hanya perang di medan pertempuran, termasuk juga adalah mengajar, mendidik, mengasuh anak-anak ataupun generasi. Kalau kita tidak mampu mengajarnya, kita tidak mampu mendidik anak itu menghafal Quran, tetapi kita turut serta dalam membantu semampu kita membantunya,
insya Allah pahala itu sama atau pahala itu diberikan oleh Allah seperti orang yang mengajar ataupun yang mendidik anak-anak yang menghafal Al-Quran. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san ila Bani Lihyana min Hudairin faqala liyam ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ketika Rasulullah akan mengirim pasukan kepada suku Bani Lihyan, beliau bersabda, hendaknya tiap 2 orang dalam satu keluarga keluar satu, yang satu tinggal untuk menjaga keluarganya, kemudian pahalanya terbagi antara keduanya sama-sama. Muslimin muslimah, ya. Begitu bijaksana, saya ulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perasaan para sahabatnya. Ya. Karena memang dalam dunia ini harus 2 itu seimbang. Ya. Apa 2 itu seimbang? Maksudnya Allah menjadikan lelaki perempuan, Allah jadikan panjang pendek, Allah jadikan berat ringan, Allah jadikan siang malam, Allah jadikan susah senang, Allah jadikan kaya miskin, Allah jadikan pandai bodoh, Allah jadikan tua muda dan pasangan-pasangan yang lainnya. Kalau orang itu terus meninggalkan kampung halamannya untuk berperang, bagaimana nasib kampung halamannya? Secara umum, kalau orang itu meninggalkan keluarganya untuk berperang, bagaimana nasib keluarganya? Maka harus dibagi menjadi 2. Ya. Ada yang pergi, ada yang menjaga. Karena yang di rumah yang harus dijaga adalah tanggung jawabnya. Karena dia harus menyaut seruan untuk perang fisabilillah, maka harus dibagi menjadi 2. Dan baginda pun mengatakan pahala fisabilillahnya pun dapat sama-sama, yang menjaga juga dapat, yang fisabilillah juga dapat. Nah, di situ sebenarnya bukan berarti membuka ruang untuk membuat pilihan. Kalau macam itu biar saya di rumah. Enggak, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa ya yang ditugaskan terima tugas itu. Yang diletakkan ataupun yang diposisikan, terima posisi itu, insya Allah. Di sebalik itu, anugerah dari Allah Ta'ala berupa ganjaran dan pahala ataupun kasih sayang dan rahmatnya akan diterima. Yang ketiga, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birruha'i faqala manil qaum qalu al-muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun, yang artinya dari Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah SAW bertemu dengan satu rombongan di Rauha, di satu tempat, dan beliau bertanya, kamu dari kaum siapa? Jawab mereka, kami dari kaum muslimin. Lalu mereka bertanya, dan Tuhan siapa? Jawabnya, Rasulullah. Kemudian ada seorang perempuan mengangkat anaknya sambil bertanya, apakah sah haji anak ini? Jawab Nabi, ya, dan pahalanya bagimu dan untukmu juga pahala. Diriwayatkan Imam Muslim. Ya, muslimin dan muslimah, inilah motivator, sebagai motivator yang memotivasi para sahabat, sebagai seorang penyemangat yang selalu memberikan semangat dengan para sahabatnya, di mana ketika ditanyakan tentang urusan pahala, al-ajru biqadri ta'ab, pahala merujuk kepada seberapa beratnya dan besarnya usaha seseorang. Ada seorang perempuan mengangkat putrinya yang diajak dalam perjalanan haji. Kemudian bertanya kepada baginda, apakah sah haji anak ini? Pertanyaannya itu sah. Ya.
Baginda menjawab, bukan hanya dijawab sahnya, tapi dijawab oleh baginda tentang pahalanya, menyemangatkan kepada ibu yang membawa anaknya ya, untuk haji. Dia dapat pahala dari pahala anaknya, dan dia sendiri dapat pahala dari pahala amalnya. Dapat dua. Ya. Saya ulang, dia dapat pahala dari pahala anaknya, karena anaknya belum akil balik, dan dia dapat pahala dari amalnya, karena memang usahanya lebih. Pemikiran sebaliknya, jika si anak ini tadi ditinggalkan karena untuk urusan hajinya, siapa yang jaga anak ini? Maka kadang tonton dan puan-puan, ada ibu harus bawa anaknya pergi ke masjid. Karena di rumah tidak ada yang jaga. Antara manfaat dan madarat, antara bahayanya dengan manfaatnya, lebih banyak manfaatnya dibawa ke masjid, maka dibawa ke masjid. Apa yang terjadi ketika dibawa di masjid? Yang namanya anak-anak kadang bising. Ya. Dibandingkan dengan ditinggal di rumah yang lebih membahayakan, maka lebih baik untuk dibawa ke masjid. Maka salah satu di antara imam yang bijak adalah ketika mengimamkan surahnya jangan panjang. Karena mungkin ada ibu yang menjaga anak yang ikut sholat berjamaah supaya anaknya tidak lama menangis. Ya. Muslimin dan muslimah, ya, itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu di atas peraturan. Kalau peraturan itu seperti polis dalam peraturannya harus begini-begini. Tapi kebijaksanaan adalah mengingat, menimbang suasana dan keadaan. Yang keempat, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al-khazinul muslimul amin alladhi yunaffidu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffaran thayyibatan bi nafsu fayadfa'u ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqina, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, seorang muslim yang menjadi bendahari yang amanah, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan suka hati, memberinya kepada siapa yang diperintah memberikannya, maka bendahari itu termasuk salah seorang yang mendapat pahala bersedekah. Semangat lagi dan menyemangatkan lagi. Duitnya siapa? Bukan duitnya bendahari, ya, tapi dia menjadi laluan. Sebenarnya ini adalah secara umum, bukan hanya bendahari saja, bukan bendahari masjid. Bayangannya ini kan terus bendahari masjid. Ini bendahari rumah tangga pun boleh. Siapa bendahari rumah tangga? Mungkin puan-puan yang bekerja, suami yang menyimpan istri. Kemudian untuk belanja, istri yang membelanjakannya. Ya. Suami cari lagi, ambil bagian rezeki dari bekerja, dikasihkan kepada istrinya lagi. Nah, bendahari yang menjalankan keuangannya selari dan sesuai dengan perintah suaminya ataupun sesuai dengan perintah atasannya, lebih di atas lagi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebanyak yang dia keluarkan itu dia mendapatkan pahala sedekah. Jangan silap tuan-tuan dan puan-puan. Ada bendahari kedekut tak? Ada bendahari kedekut tak? Ada. Ya, susah nak keluarkan duit sampai rakyatnya komplain. Ya, karyanya komplain, bukan duit dia, susah sangat nak keluarkan duit, bukan duit dia. Ya, kedekut itu dengan sifat hati-hati baik, ya, dengan sifat hati-hati baik. Cuma hadis ini adalah menyemangatkan amanahnya seorang bendahari mengeluarkan uang dari uang orang banyak untuk kepentingan orang banyak, dia dapat pahala. Padahal itu bukan duit dia. Wah, enak jadi bendahari. Bukan hanya bendahari itu saja, bukan hanya bendahari masjid saja. Kita, uang kita itu uang siapa? Uang Allah. Ya, kita gunakan. Allah kasih kita pahala. Ya, padahal itu uangnya Allah. Kalau bendahari masjid, itu uang rakyat, itu uang karya. Dia keluarkan untuk keperluan-keperluannya, dia dapatkan pahala bersedekah.
Begitulah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Nomor dua, begitulah caranya kita hidup untuk saling tolong menolong dan bantu membantu akan terwujudnya satu kebaikan di atas dasar ketakwaan. Demikian untuk hari ini dalam pasal nasihat menasihati dan tolong menolong pada taat dan takwa. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada pasal yang baru tentang nasihat secara umum. Kita akhiri lagi dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.